1, 2, 3. Salam matematik cuy, semangkuy. Mari kita belajar matematika dengan santuy, asik. Oke, di video sebelum ini udah banyak ngebahas tentang definisi, luas segitiga, terus rumus-rumusnya apa, contoh soal kasus-kasus yang sudah tertera di rumus seperti apa. Bisa langsung cek di pojok kanan atas ya. Sudah tertera tuh playlistnya. Oke, di video ini nggak afdol rasanya kalau matematika nggak ada soal cerita. Nah, di video ini kita akan bahas tentang soal-soal yang cerita ya, terkait luas segitiga, atau bisa dikatakan soal-soal ini merupakan soal-soal yang sedang, atau mungkin bisa dikatakan rumit juga, karena kita harus berpikir secara logis dan juga memanfaatkan ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari sebelumnya, gitu ya, baik itu di SD ataupun di SMP. Oke, tanpa basa-basi, biar nggak basi videonya, kita langsung aja ke pembahasan soalnya. Nah, ini dia soalnya. Nah, di sini ada soal, Pak Suho memiliki sebidang tanah. Nah, soal nomor 4 ini adalah soal yang kita harus pahami dan kita terjemahkan dengan logika kita sendiri. Oke? Siap ya? Katanya punya sebidang tanah nih. Masing-masing panjangnya 10 meter dan 12 meter. Nah, kita nggak tahu nih bentuk tanahnya kayak apa gitu ya. Setelah itu, Pak Suho akan membuat patokan yang dihapit. Nah, berarti otomatis bentuknya pasti segitiga. Entah segitiganya bentuknya seperti apa, pokoknya segitiga gitu ya. Patokan yang dihapit oleh kedua panjang. Agar dapat menghitung luasnya. Nah, patokan tersebut membentuk sudut 120 derajat. Oke, bisa dipahami ya. Tentukan luas sebidang tanah tersebut. Nah, kalau soalnya seperti ini ya, seperti yang ada di atas ini, kita itu harus mendeskripsikan atau menggambarkan situasinya terlebih dahulu ya. Makanya ini dikatakan soal yang sedang gitu ya. Tingkat kesukarannya sedang. Nah, kita bakalan pindah ke papan tulis ya. 1, 2, 3. Cekring. Nah, oke. Di sini saya udah bikin ceritanya patokannya ini ya. Kalian bebas sebetulnya mau menggambarkannya patokannya dimanapun juga bebas. Kalau saya di bawah sini ya. Oke. Yang pertama katanya, saya sambil ngeliat soal, Pak Suho memiliki sebidang tanah masing-masing panjangnya adalah 10 meter dan 12 meter. Oke, kira-kira ya, saya kira-kira ya. Ke sini. Nah, karena 120 ya. Berarti ke sini saya katakan ini 10 ya. 10 meter. Yang ini 12 meter. Kenapa? Karena tadi soalnya adalah patokan yang dihapit oleh kedua panjang. Otomatis patokannya di tengah-tengah dihapit oleh dua panjang. Sehingga seperti ini. Nah, ini segitiga lah. Nah, seperti itu. Sudutnya membentuk 120 derajat. Kira-kira di sini ya, dari hasil hapitan dari patokan ini didapat sudutnya 120 derajat katanya. Nah, kalau dilihat-lihat bentuk segitiga seperti ini ya, diketahuinya sudah seperti ini, kita menggunakan rumus apa sih? Kasus yang mana? Diketahui dua sisi satu sudut, atau dua sudut satu sisi, atau ketiga sisi? Diketahui dua sisi satu sudut. Jelas ya, karena di sini ada dua sisinya ya, 10 dan 12, dan satu sudut 120. Maka kita menggunakan rumus luas segitiga trigonometri, alias yang setengah kali alas kali tinggi. Oke? Penjabarannya sudah dibahas di definisi ya, jadi kalian bisa ulang video definisi luas segitiga. Jadi di sini luas segitiganya adalah setengah. Mau dinamain dulu? Oke, boleh. Saya mau namain kira-kira di sini A, di sini B, di sini C. Oke. Nah, sekarang kita lihat. Kita definisiin dulu sisi-sisinya dengan simbol-simbol huruf kecil ya. Sisi B kecil, A kecil, C kecil gitu ya. Supaya mempermudah kita. Nah, 10 meter itu merupakan sisi A kecil. Kenapa? Karena dia berhadapan dengan sudut A. Sekarang yang 12 meter. Ya. 12 meter
itu adalah sisi C kecil. Kenapa? Karena dia langsung berhadapan dengan sudut C, gitu ya. Seperti itu definisinya atau penjabarannya atau pendeskripsian masalah. Nah, karena yang diketahui sisinya A sama C, ya udah kita tulis aja di sini setengah kali AC, oke, dikali sin sudutnya yang diketahui siapa di sini? B. Berarti di sini sin B. Jelas ya? Jadi kita menggunakan rumus setengah kali AC kali sin B. Oke? Setelah itu diapakan? Ya setelah itu kita kerjakan aja, kita substitusi gitu ya. Di sini setengah kali A-nya adalah 10. Berarti di sini saya 10. C-nya 12. Berarti C-nya kita ganti 12. Sin B-nya berapa di sini sudut B? Yaitu 120. Berarti sini 120. Oke? Nah, kalau kita lihat-lihat ya, ada bilangan, karena keduanya ini adalah bilangan kelipatan 2, maka kita bisa mengkalikan dengan setengah atau membagi 2 ya. Kita pakai hukum coret-coret namanya ya, kalau kata anak-anak sekolahan. Ya, harusnya pembagian. Oke? 2 mau dibagi dengan siapa nih? Ada 12 sama 10. Semisal kita mau bagi 10 dulu deh ya. 10 dibagi 2 berapa sih? 5. Oke, berarti sini 5. Ya, mungkin nggak kelihatan. Nah, biar jelas. Nah, 5. Ya, tinggal 5 kali 12 sin 120. Saya pindah ke pojok sana. Nah, sama dengan 5 kali 1 5 ya. Berarti di sini 5 kali 12, 12-nya masih dalam kurung. Sin 120. Nah, ini menggunakan sudut berelasi. Buat yang masih bingung sudut berelasi itu apa sih, cara nyarinya gimana, bisa langsung cek di pojok kanan atas. Di situ udah disediain tuh playlistnya segala macam. Oke, sin 120 itu berapa sih kira-kira? 120 itu kuadran 2. Berarti 180 min 60. Artinya sin 60. Kuadran 2 nilai sinnya positif. Berarti sin 60 itu setengah akar 3. Gitu cara nyarinya ya. Mungkin kalau yang bingung nanti langsung lihat videonya ya. Oke. Di sini ada setengah dan di sini masih ada kelipatan 2 gitu ya. Maka kita bisa mengalihkan dengan ini atau membaginya dengan 2 karena masih bentuk perkalian. Jadi kita bagi aja gitu ya. Set. 12 bagi 2 berapa? 6. Berarti di sini 6. Oke. Berarti artinya apa? Artinya 5 dikali 6. 6 kali 1 6 ya. Dikali akar 3 sisanya. Nah, seperti ini. Ya. Udah deh, kaliin aja semuanya. 5 kali 6 itu berapa? 30. 30 kali akar 3. 30 akar 3. Artinya 30 akar 3. Satuannya apa di sini di soal? Meter. Berarti di sini meter. Karena luas, maka ada perseginya, kuadrat. Jadi, tanah Pasuho luasnya yaitu 30 akar 3 meter persegi ya. Seperti itu cara bacanya. Oke, biar jelas saya langsung transisi ke slide. Nah, seperti ini. Jadi, di sini dibuat patokannya, nggak kelihatan ya? Ketutupan gambar saya. Jadi patokannya di sini ya, di daerah sini. Terus juga ya di daerah sini. Seperti ini. Kalau tadi saya 12 yang di sini, ini 10 sama aja intinya ya, sama aja. Seperti itu. Hasilnya adalah 30 akar 3. Nah, ini termasuk soal yang sedang sebetulnya. Jadi untuk soal nomor 4 ini adalah kemampuan kita dalam menerjemahkan soal yang tadinya dari kata-kata ya, kata-kata menjadi simbol-simbol matematika gitu. Jadi ini salah satu soalnya ya. Oke, selanjutnya untuk soal nomor 5. Kita lanjut ke soal nomor 5 ya. Oke, untuk soal nomor 5 ini adalah soal yang bisa dikatakan tingkat kesukarannya tinggi atau susah. Kenapa? Karena kita bakalan bermain dengan 2 bangunan atau definisi-definisi tentang bangun datar gitu ya.
Nah, di sini ada cuma 2 kalimat, tapi harus buat kita berpikir dan paham gitu ya. Oke, di dalam sebuah lingkaran dengan jari-jari 10 cm dibuat segi 6 beraturan. Maka, tentukan luas dari segi 6 tersebut. Nah, ini adalah soal yang bisa dikatakan sulit gitu ya. Kita harus pahami betul-betul soalnya. Buat lebih paham, kita gambar dulu, kita langsung beranjak ke papan tulis. Cekring. Nah, oke. Ini udah saya gambarkan, kira-kira seperti ini. Anggaplah ini lurus lah ya. Oke, jadi ada lingkaran katanya. Di dalamnya ada segi 6 gitu. Nah, kalau kalian tahu, jari-jari itu kan kira-kira segini ya. Ini kan titik pusat ya. Titik pusat lingkaran, jari-jari itu kan di sini nih. Iya kan? Nah, kira-kira sebesar 10 cm gitu ya. Nah, terus kalian tahu nggak definisi segi 6 itu apa? Ayo, ada yang masih ingat nggak definisi segi 6? Oke, lupa. Jadi, segi 6 itu ternyata ya, uniknya segi 6 adalah mereka terbentuk dari 6 segitiga sama sisi. Otomatis, kita buktikan ya, apa benar dia 6 segitiga sama sisi. 1 segitiga, 2 segitiga, 3 segitiga, 4, 5, dan 6. Ternyata benar bahwasanya segi 6 itu adalah suatu bangun datar yang terbentuk atas 6 segitiga sama sisi. Oke, berarti ada 6 segitiga di dalam lingkaran ini. Itu maksudnya. Nah, biar nggak bingung, saya mau namain dulu deh ya. Titik pusat ini O ya. Terus juga ini saya mau namain A dari sini deh. A, B, C, D, E, F. Oke? Ya, jelas ya? Nah, kalian tahu nggak sih segitiga sama sisi definisinya apa? Ada yang masih ingat? Ayo, ini SMP loh. Oke, mungkin lupa. Segitiga sama sisi itu segitiga yang jumlah sisinya itu sama. Oke? Berarti, kalau misalkan dari sini O ke E aja 10, otomatis O ke F juga ikut 10. Berarti sini 10 gitu ya. F ke E juga 10 karena berlaku segitiga sama sisi ya. Kalau segitiga sama sisi berarti sisi-sisinya semuanya sama gitu ya. Nah, terus kalian tahu juga nggak sih kalau misalnya segitiga sama sisi itu kalau sisi-sisinya aja sama, otomatis besaran sudutnya ya itu bernilai sama. Jadi, kalau misalkan di sini 30 ya, di sudut O, berarti sudut F juga 30, sudut E juga 30. Nah, karena di sini segi 6 itu biasanya sudutnya itu adalah 60 derajat totalnya. Kenapa? Coba kalian totalin deh. Segitiga sama sisi, jumlah sudutnya itu adalah 60 ditambah 60 ditambah 60. Hasilnya pasti 180 derajat. Artinya apa? Segitiga sama sisi, besaran sudutnya masing-masing itu adalah 60 derajat. Itu definisinya ya. Jadi besaran sudutnya itu 60 derajat. Berarti di sini sudutnya 60. Jadi masing-masing segitiga ini sudutnya 60 derajat gitu ya. Nah, karena kalau misalkan sudutnya sama, berarti kalau sisinya sama, berarti jumlah sudutnya juga sama. Kalau kalian mau naruh di sudut O 60 juga boleh, di sudut F 60 juga boleh, terserah gitu ya. Nah, itu definisinya. Kalau digambarkan, saya ilustrasikan ya. Kalau digambarkan, saya mau ngambil segitiga yang OFE ya, berarti ke sini. Kalau digambarkan kira-kira seperti ini. Ya, ini kan ada kayak kerucutnya gitu. Nah, kayak gitu ya. Ini berarti di sini 60. Ini saya ganti. Di sini 60. O, E, F. Nah,
O ke E itu 10 cm. Sama aja, E ke F pasti 10 cm. Kenapa? Karena segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi artinya sisinya sama semua, gitu ya. O ke F juga 10, gitu. Ini ya transformasinya. Nah, sekarang saya pengen tahu dulu luas satu segitiga dari ke-6 segitiga ini. Oke? Maka dari itu, saya bakalan nyari luasnya. Kalau diketahui dua sisi satu sudut, artinya apa? Artinya kita menggunakan rumus luas segitiga yang trigonometri, yang setengah kali alas kali tinggi itu loh, ya kan? Tapi di sini bukan setengah kali alas kali tinggi ya. So, kita bakal pindah ke sini. Jadi, luas segitiganya adalah setengah kali alasnya itu si EF, ya. Berarti EF boleh kalian kasih namanya. Atau kalian mau definisiin dulu E kecil, F kecil, dan kawan-kawannya, nggak apa-apa. Dikali siapa? Yaitu sisi OE kali sin. Sin berapa di sini? Sin O. Nah, gitu ya. Kalian boleh kok definisiin EF itu O kecil, boleh kok, nggak apa-apa. Terserah kalian gitu ya. Oke, seperti itu. Jadi alasnya adalah EF atau OE. Tapi nanti saya di slide tampilin R. Kenapa? Karena ini ya R-nya dari lingkaran gitu. Makanya saya kasih nama ini R. Makanya nanti jadinya R kuadrat di sana. Oke, seperti ini. Nah, ya udah kita tinggal substitusi aja. Saya pindah ke sini ya. Setengah EF itu 10. Ya kan? 10 cm. OE itu 10 cm juga. Bukan OE ya. OE itu 10. Sin O-nya siapa? 60 derajat. Nah, seperti ini. Oke. Nah, 10 itu adalah kelipatan 2. Sehingga kita bisa bagi dengan 2. Atau kita kalikan dengan setengah juga boleh. Tapi saya orangnya pengen yang praktis. Jadi kita bagi 2 aja. 10 sama 2 kita bagi. 10 bagi 2, sisa berapa? 5. Oke, sini 5. Artinya 5 kali 1 itu 5 dikali 10. Nah, kita beranjak langsung mencari nilai sin 60. Sin 60 nilainya berapa? Sudut istimewa loh. Setengah akar 3. Oke, berarti setengah akar 3. Nah, ada kelipatan 2 lagi, 10. Kita bisa kalikan dengan setengah atau kita bagi dengan penyebut 2 gitu ya. Maka kita hukum pembagian. 10 dibagi 2 berapa? 5. Berarti di sini 5. Oke, kita tulis lagi ya. 5 kali 1, 5 kali akar 3. Langsung kita kaliin semua. 5 kali 5 berapa sih? 25. 25 kali akar 3. Ya akar 3 gitu ya. Alhasil sehingga luasnya itu 25 akar 3 cm persegi. Nah, ini kan untuk satu luas segitiga. Karena yang ditanya di soal adalah luas dari segi 6, maka ya, luas segi 6 ya. Maka kita tinggal kalikan satu luas segitiga ini yang kita peroleh dikalikan sebanyak 6. Kenapa? Karena di sini ada 6 segitiga gitu ya. Maksudnya seperti itu. Jadi luas segi 6, mungkin saya gambar segi 6-nya set. Nah, sama dengan luas segitiga ya. Luas segitiga ini dikali sebanyak 6 karena jumlah segitiganya ada 6 gitu. Berarti 25 akar 3 dikali 6. Ya udah tinggal kaliin aja. 25 kali 6 itu 150 akar 3. Satuannya cm persegi. Jadi hasilnya adalah untuk luas segi 6 tersebut yaitu 150 akar 3 cm persegi. Nah, makanya ini soal dikatakan sukar karena kita memerlukan terjemahkan kata-kata menjadi simbol matematika,
lalu kita harus paham teori-teori yang sudah kita pelajari sebelumnya, ya, tentang bangun datar dan sudut dan lainnya, ya. Ini di SMP dan SD juga kita harus terjemahkan sehingga kita bisa mencari apa yang dimaksud dari tujuan soal tersebut. Nah, kira-kira seperti ini jawabannya. Oke, mungkin biar lebih leluasa kita bakalan pindah ke slide ya. Oke, saya akan pindahkan ke slide. Nah, seperti ini. Jadi, nah tadi saya sebutkan ya, kenapa saya R? Karena OE ini adalah R. O ke F juga itu R gitu maksudnya ya. Jadi intinya sama gitu. Nah, E ke F juga R gitu karena segitiga sama sisi, sisinya sama. Itu maksud saya. Nah, sin O. Jadi saya pakai yang segitiga FOE. Seperti ini tadi sudah saya bahas ya. Seperti ini bla bla bla. Nah, di sini saya sudah memberikan keterangan bahwasanya segi 6 terbentuk dari 6 segitiga sama sisi. Nah, segitiga sama sisi itu masing-masing punya sudut, besaran sudutnya di setiap titik itu 60 derajat gitu ya. Nah, seperti ini ya. Oke, itulah kumpulan soal-soal, 2 soal dari yang bisa dikatakan soal cerita yang cukup sedang dan rumit tingkat kesulitannya. Jadi ternyata ada loh soal aplikatif luas segitiganya nih gitu. Jadi saya tunjukin beberapa. Oke, itu saja mungkin dari saya ya. Jangan lupa like video ini, komen kasih saran sebanyak-banyaknya karena saran adalah salah satu hal untuk membangun saya membuat konten, dan juga subscribe jangan lupa untuk mendukung channel ini supaya kita bisa belajar matematika dengan santuy gitu ya. Nggak tegang-tegang banget gitu. Oke. Dan juga jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian, atau mungkin buat ibu dan bapak guru yang menonton juga bisa share ke anak muridnya bahwasannya ada loh soal luas segitiga yang seperti ini. Seperti itu ya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Yuk jargon dulu sebagai penutup. Salam matematik cuy. Semangkuy. Selalu belajar matematika dengan santuy ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.